belum muslim, dia nggak bisa masuk, dia nunggu di luar. Ternyata mendengarkan tausiah, ada mendengarkan bacaan Quran, Allahu Akbar. Tadi saking tenangnya duduk, ngantuk, plak tidur. Dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh dirinya. Betul, jam 1, jam 2, ini nyata. Ketika sudah semakin pulas, ini tidak tega membangunkan karena kelihatan enak sekali. Begitu bangun, langsung kemudian disampaikan, saya mohon maaf tidak bangunkan. Kamu merasa nikmat sekali. Kamu sudah lewat jam bunuh dirinya. Saya ingin tanya apa yang harus saya ganti. Ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Ini nyata. Bertemu dengan ustaz dan komunitas di sana, cerita, Ustaz, sedisiplin-disiplinnya di sini, tapi ketenangan itu tidak mudah untuk didapatkan. Tingkat bunuh dirinya itu 30.000 Ustaz. Sehari bisa 100 orang bunuh diri. Dan kami pernah dibawa ke daerah Fuji yang setiap hari akan ditemukan 4-5 mayat di situ. Makanya kata Profesor Kato, sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin masih kalah sama orang Muslim. Bukan orang Indonesia, orang Muslim. Ya. Jadi orang Muslim itu punya satu ajaran yang nggak ditemukan dimanapun, yang menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Tapi Ustaz, masih ada di Swedia satu distrik yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu bunuh dirinya di mana aja, serampangan. Karena itu konsolnya, pemdanya sampai membuat tempat khusus lokalisasi bunuh diri. Dan jamnya diatur, jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau datang jam 8 kepagian, datang jam 2 kesiangan, besoknya lagi gitu. Nah ini nyata kejadian, satu kali ada orang akan bunuh diri, ya jadwal dia jam 12. Ketemu dengan salah seorang di situ, Muslim, Ustadz juga, cuman di Eropa kan tampilannya agak beda. Ditanya, mau kemana kamu? Mau bunuh diri? Jam berapa? Jam berapa? Jam 12 katanya. Baik, sekarang kan masih ada waktu, mau ikut saya? Oh tidak, nanti saya terlambat. Terlambat? Kata Ustadznya, nanti saya berikan gantinya. Kalau kamu merasa dirugikan, saya bayar kan? Akhirnya dia ikut, dibawa ke masjid. Karena dia belum muslim, dia nggak bisa masuk, dia nunggu di luar. Ternyata mendengarkan tausiah, ada mendengarkan bacaan Quran, Allahu Akbar. Tadi saking tenangnya duduk, ngantuk, plak tidur. Dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh dirinya. Betul, jam 1, jam 2, ini nyata. Ketika sudah semakin pulas, ini tidak tega membangunkan karena kelihatan enak sekali. Begitu bangun, langsung kemudian disampaikan, saya mohon maaf tidak bangunkan. Kamu merasa nikmat sekali. Kamu sudah lewat jam bunuh dirinya. Saya ingin tanya apa yang harus saya ganti. Ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Ini tempat apa? Masjid. Apa keutamaannya? Dijelaskan. Saya tidak ingin jadi bunuh diri. Tidak jadi bunuh diri. Saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini. Entah kenapa tiba di sini, tiba-tiba bisa tidur. Jadi orang nggak sholat aja dekat masjid jadi tenang, apalagi yang sholat. Kalau antum sudah masuk masjid, sudah sholat kok bisa tenang juga, antum perlu apa lagi? Orang itu akhirnya masuk Islam. Peristiwa itu jadi viral kemudian di media sosial, menyebar dengan kuat sampai dipanggil oleh pemdanya, kalau kita bupatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Di tempat lokalisasi bunuh diri tadi, di sampingnya dibuatkan tempat untuk ustadz tadi, dan ada tulisan, bagi yang ingin bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Itu nyata gitu. Jadi kita punya teorinya, kenapa kita maksimalkan? Kalau tiap hari Anda belum tenang, nggak nyaman hati, yang paling aneh itu pada urusan orang lain, Anda yang jadi nggak tenang. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang ribut dalam statusnya? Berselisih satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang urusan yang sudah jelas masih Anda pikirin juga, itu keterlaluan. Dalam agama itu kita punya konsep, sesuatu yang sudah jelas diatur oleh Allah, nggak usah banyak dipikirin. Memang sudah begitu dipikirin pun nggak akan berubah. Mendung itu bukan urusan kita, itu Allah yang mengatur. Mendung itu tanda hujan. Kalau sudah mendung ya siap-siap aja. Payung dikeluarkan, itu yang dituntut ikhtiarnya, bukan dipikirkan. Duh, mendung. Kalau mendung hujan turun, banjir, paling macet, ustaznya paling nggak jadi acaranya. Ustaznya udah nunggu duluan. Jadi nggak pas situasinya.